Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, mari kita sama-sama membaca kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 2072 tentang nikmat dan siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta annahu yasma'u qarna ni'alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul, yani Muhammadin. Fa'ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasulih fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an fayufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Wa ammal kafiru awil munafiqu fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayuqalu lahu la daraita wa la talaita summa yudrabu bi witraqin min hadidin darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairat thaqalain wa yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa abla'uhu. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhum. Artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan dalam kuburnya dan para sahabatnya telah pergi meninggalkannya hingga dia mendengar suara sandal mereka, maka datanglah dua orang malaikat. Kemudian dia mendudukkan si mayit bertanya, apa pendapatmu mengenai laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apabila dia orang beriman, maka dia akan menjawab, aku bersaksi sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan tempat dudukmu di surga. Maka si mayit melihat kedua tempat duduknya tersebut semuanya. Kemudian kuburnya dilapangkan hingga 70 hasta dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau hingga hari dibangkitkan. Adapun apabila dia orang kafir atau orang munafik, maka ditanyakan kepadanya, apa pendapatmu mengenai laki-laki ini? Maka dia menjawab, aku tidak tahu. Aku berkata apa yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahuinya dan tidak mau tahu. Kemudian dia dipukul dengan palu besi di antara kedua telinganya. Maka menjeritlah ia sejadi-jadinya hingga terdengar oleh makhluk di sekitarnya selain jin dan manusia. Kemudian kuburnya jadi sempit sehingga tulang-tulangnya berselingan atau remuk. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasai dari Anas radhiyallahu anhu. Status hadis ini sahih dan masuk kategori hadis muttafaqun alaih karena diriwayatkan secara bersamaan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan Imam Al-Munawi. Ketika seorang mayit sudah dikuburkan, maka para pengantarnya sudah meninggalkan kuburan, si mayit mulai mendengar suara sandal orang-orang yang mengantar dia ke kuburan. Maka datanglah malaikat mungkar dan nakir yang akan mendudukkan si mayit dan memberikan pertanyaan mengenai siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika si mayit adalah orang beriman, maka dengan jelas dia akan menjawab, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah.
Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir berkata, lihatlah itu tempat dudukmu di neraka yang kini sudah Allah ganti menjadi tempat dudukmu di surga. Maka mayit tersebut melihat kedua tempat duduknya tersebut, yaitu tempat duduk dia yang di neraka dan tempat duduk dia yang di surga. Dengan demikian maka bertambahlah kebahagiaan orang beriman tersebut. Kemudian kuburnya dilapangkan selapang-lapangnya, tidak kurang dari 70 hasta, dan ditumbuhi tanaman yang hijau hingga hari kebangkitan. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang munafik ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjawab, tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Kemudian malaikat menjawab, kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Kemudian dia dipukul dengan palu dari besi di antara dua telinganya. Kemudian dia menjerit hingga terdengar oleh makhluk sekitarnya selain jin dan manusia. Kemudian kuburnya menyempit hingga tulang-tulangnya berselingan atau remuk. Pemirsa sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu bahwa ketika seseorang dia meninggal kemudian diantarkan ke dalam kuburan, setelah selesai dikubur, kemudian para pengantar jenazah pun pergi. Setelah dia pergi, maka si jenazah mulai mendengar suara sendal-sendal para pengantar mayat tersebut. Setelah itu datang malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya tentang siapakah Nabi Muhammad SAW. Jika dia orang beriman, maka dia bisa menjawab, sesungguhnya beliau adalah Nabi Muhammad SAW, hamba dan utusannya. Ketika dia bisa menjawab, maka kuburannya pun menjadi lapang dan dia diperlihatkan, itu loh, kalau kamu nggak beriman, tempat kamu di neraka itu seperti itu. Sekarang sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kamu di surga. Maka bertambahlah rasa syukur dan rasa nikmat orang beriman tersebut. Tetapi jika dia orang munafik, maka atau orang kafir, maka dia tidak akan bisa menjawab siapakah Nabi Muhammad itu. Akibatnya apa? Dia akan mendapatkan pukulan yang sangat keras dari malaikat Mungkar dan Nakir sehingga tubuhnya hancur, tulangnya berserakan. Kemudian dia akan mendapatkan siksa hingga hari kiamat tiba. Pertanyaannya adalah, kenapa orang munafik dan orang kafir tersebut mendapat siksa? Salah satu kata di sini, kata kuncinya adalah dia tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu siapa Nabi Muhammad. Mungkin orang-orang kafir melalui media YouTube, melalui media lain-lain tahu dakwah Maulid Nabi Muhammad SAW, tentang pengajian Islam di YouTube banyak, tentang Nabi Muhammad di media sosial banyak. Mereka tahu dan mengenal, tetapi mereka tidak mau tahu. Bodoh amat kayak siapa Nabi Muhammad itu. Karena kekafirannya tersebut, maka dia diazab. Kira jelas ya. Orang meninggal dibawa ke alam kubur, kemudian ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir tentang Nabi Muhammad. Jika dia bisa menjawab, maka kuburnya menjadi lapang selapang-lapangnya, penuh nikmat kubur. Tapi sebaliknya, jika dia orang kafir atau orang munafik, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, kemudian disiksa sepedih-pedihnya hingga hari kiamat. Setelah hari kiamat selesai, tidak. Itu baru DP-nya saja dalam kubur. Nanti setelah kubur ada siksa-siksa lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan video ini Anda bagikan, Anda share untuk kepentingan dakwah agama Islam.